Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NPM 2263019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume tentang kreativitas manusia dalam administrasi. Di sini ada konsep kreativitas manusia dalam administrasi. Penyelenggaraan aktivitas administrasi yang berkualitas adalah kemampuan tenaga kerja manusia dan tenaga kerja non-manusia yang dimiliki oleh administrasi bersangkutan. Kemampuan tenaga kerja manusia berfungsi sebagai penggerak tenaga kerja non-manusia, sehingga dapat menciptakan satu atau beberapa jenis produksi dan produktivitas. Di sini ada perbedaan produksi dan produktivitas. Produksi adalah barang atau jasa yang merupakan hasil kerja manusia, sedangkan produktivitas adalah suatu proses kerja yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan alat kerja lainnya, sehingga menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi tuntutan kehidupan manusia. Di sini ada tujuan manusia dalam administrasi. Tujuannya suatu yang sangat penting, terutama masalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan dirinya. Akan tetapi tidak sedikit juga manusia yang mengabaikan tujuan administrasi asalkan dapat terpenuhi kebutuhan dirinya untuk memenuhi tingkat kesejahteraan meskipun dapat merugikan administrasi. Usaha menciptakan loyalitas manusia dalam administrasi bukan sekedar lambang atau simbol, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Di sini ada pikiran dan tindakan manusia dalam administrasi. Perkembangan pemikiran senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari penampilan sesuai dengan etika moralitas sampai dengan pendekatan landasan pemikiran. Kekeliruan kita dalam memilih pendekatan pemikiran yang bertentangan dengan kondisi sosial dalam masyarakat akan mendapat celaan dari berbagai anggota dalam komunitas tertentu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengartikulasi secara tepat dan benar dengan mengemukakan alasan-alasan di mana pemaknaan ketepatan dan kebenarannya senantiasa diragukan. Berdasarkan argumentasi ini, muncullah pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan pemikiran manusia dalam administrasi? Pembahasan tentang pemikiran manusia seolah tidak akan ada habisnya untuk diperdebatkan karena sebagian manusia senantiasa melakukan perdebatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Hanya sedikit sekali manusia yang dikategorikan perdebatan mereka dipikirkan dan mereka pikirkan apa yang diperdebatkan dalam berbagai kesempatan berdiskusi. Pemikiran manusia dalam administrasi adalah penggunaan potensi rasionalitas yang dimiliki oleh setiap manusia dalam rangka proses kerjasama untuk melakukan berbagai macam kegiatan dengan menggunakan berbagai peralatan atau fasilitas secara efisien dan efektif sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada fungsi administrasi. Fungsi administrasi yaitu sebagai pengaturan sehingga menciptakan keteraturan dalam rangka pelaksanaan suatu bentuk kerjasama. Sehingga dibutuhkan suatu hubungan kerja yang bertujuan agar aktivitas yang dilaksanakan senantiasa berpedoman pada peraturan yang ditetapkan pimpinan dalam administrasi. Dengan adanya peraturan, manusia melakukan kerjasama senantiasa melakukan aktivitasnya secara teratur, sehingga semua orang yang terlibat dalam bentuk kerjasama bekerja untuk mewujudkan tujuan administrasi yang telah ditentukan. Di sini ada indoktrinasi manusia dalam administrasi. Apa yang dimaksud dengan indoktrinasi? Bagaimana pula indoktrinasi manusia dan bagaimana pula indoktrinasi manusia dalam administrasi? Indoktrinasi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mempengaruhi orang lain sehingga materi yang diberikan kepada mereka dapat tertanam dalam pikirannya sehingga membentuk keyakinan yang relatif lebih kuat dan sulit dilupakan atau beralih pemikiran pada hal lain. Bagaimana indoktrinasi pada manusia? Indoktrinasi pada manusia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik dorongan maupun penekanan kepada manusia lainnya untuk menerima dengan ikhlas satu jenis pemikiran atau ide sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dirinya sendiri. Sehingga kita ketahui indoktrinasi dapat menciptakan suatu kekuatan sebagai pertahanan untuk dirinya sendiri, terutama terhadap pengaruh negatif dari luar. Misalnya, indoktrinasi yang dilakukan oleh beberapa pihak terutama anak remaja. Sebagai contoh, narkotika itu tidak boleh dilakukan atau dirasakan karena dapat berakibat kematian.
Dalam administrasi, manusia senantiasa terjadi indoktrinasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, ataupun bawahannya terhadap bawahan lainnya. Indoktrinasi yang dilakukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan administrasi yang berlangsung dengan dinamika sendiri-sendiri. Apabila kita perhatikan argumentasi yang kita sebutkan tadi, timbullah pertanyaan, apakah indoktrinasi administrasi merupakan bagian patologi atau penguatan administrasi itu sendiri? Jadi di sini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, indoktrinasi administrasi merupakan bagian dari patologi administrasi. Kedua, indoktrinasi administrasi merupakan bagian dari penguatan administrasi. Dan yang ketiga, indoktrinasi administrasi merupakan gabungan antara keduanya. Di sini ada pembunuhan karakter dalam administrasi. Apakah yang dimaksud dengan pembunuhan karakter tersebut? Pembunuhan di sini bukan diartikan menghilangkan nyawa makhluk hidup ya. Pembunuhan di sini adalah suatu proses yang dilakukan manusia untuk menghilangkan semangat kerja orang lain. Adapun yang dimaksud karakter di sini adalah suatu potensi yang dimiliki manusia untuk digunakan dalam rangka menghasilkan suatu karya berupa barang ataupun jasa yang memberikan manfaat pada kehidupannya. Pembunuhan karakter di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menghilangkan semangat kerjanya sehingga menjadi malas, apatis terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, ataupun yang telah dilakukan dan akan dilakukan pada masa mendatang. Karakter manusia sesungguhnya sangat beragam jenis dan bentuknya. Hal ini dipengaruhi talenta tiap manusia. Nah, di sini ada beberapa jenis karakter manusia. Yang pertama ada karakter manusia sapiens, yaitu manusia yang memiliki talenta untuk berpikir atau disebut manusia pemikir. Cara lain dari pembunuhan karakter adalah lebih memiliki sifat terbuka dan lebih senang mendelegasikan pekerjaannya yang membutuhkan tenaga fisik. Jika kita lihat dari segi administrasi, manusia yang memiliki karakter sapiens ini cenderung lebih cocok atau lebih tepat menduduki jabatan pada tingkat kepemimpinan. Yang kedua ada manusia pabers. Manusia ini yaitu kebalikan dari manusia sapiens. Manusia yang berkarakter pabers adalah golongan manusia yang lebih senang bekerja dengan fisik dibandingkan menggunakan pikirannya. Yang ketiga ada manusia ekstrovert, yaitu manusia yang memiliki sifat terbuka. Manusia bersifat terbuka memiliki keuntungan. Ia sangat mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga dapat bekerja sama dengan cepat. Kelemahannya, ia sulit menyimpan rahasia. Banyak alasan ketika berhadapan dengan kegagalan. Yang keempat, ada manusia introvert, yaitu manusia yang memiliki sifat lebih tertutup dan tidak mudah bergaul dengan orang lain. Manusia yang introvert memiliki kelebihan atau dapat menyimpan rahasia. Kelemahannya antara lain menyebarkan informasi sangat lambat meskipun kita masuki era modern yang serba terbuka. Tidak berarti seluruh persoalan dalam administrasi dapat dilakukan secara terbuka. Berdasarkan pokok bahasan tersebut, muncullah pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pembunuhan karakter dalam administrasi? Proses perbuatan seorang atau beberapa orang yang terlibat kerjasama dengan melakukan tekanan atau larangan terhadap orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga menurunkan atau menghilangkan semangat dan gairah kerja. Kondisi seperti ini berarti memberikan keuntungan bagi orang-orang yang menekan atau melakukan larangan dalam dunia administrasi. Senantiasa kita jumpai kondisi seperti ini dalam lingkungan kerja persaingan yang semakin ketat. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.